Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Intan Amelia Zahra, mahasiswi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 5H, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Nah teman-teman, video ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Hukum dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG, MAG. Nah, pasti kalian udah gak sabar nih apa aja yang dipelajari di ruang lingkup sosiologi hukum. Yuk kita simak bareng-bareng. Dari yang pertama yakni sosiologi hukum. Dari kata awal yaitu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan sosial serta fenomena sosial dalam konteks masyarakat. Sedangkan hukum adalah sekumpulan peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan harus dipatuhi. Maka, apabila disatukan, sosiologi hukum adalah ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan konteks sosial di masyarakat. Next, materi yang kedua, hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan kenyataan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai sosial dan psikologis yang hidup di masyarakat. Tantangan yang akan dihadapi hukum ialah dinamika masyarakat yang terus berkembang didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan juga globalisasi. Nah, materi yang ketiga adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Objek kajian dari yuridis empiris diantaranya efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, serta implementasi aturan hukum. Lalu sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara membaca atau menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan tentunya, yang dikaitkan antara teori dengan permasalahan studi lapangan. Objek kajian dari yuridis normatif ini diantaranya adalah norma-norma dasar, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan juga sebagainya. Nah, yang keempat, mazhab pemikiran positivisme. Mazhab hukum positivisme adalah aliran filsafat yang mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan juga moral secara tegas. Pemisahan tersebut menganggap hukum sebagai perintah yang ditetapkan oleh penguasa tanpa mempertimbangkan nilai etika atau keadilan. Aliran ini juga sangat mengagungkan hukum yang tertulis. Lanjut teman-teman, yang kelima, mazhab pemikiran hukum sosiologikal jurisprudensi. Mazhab hukum sosiologikal jurisprudensi adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Roskopon yang menekankan hubungan antara hukum dan juga masyarakat dengan cara melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi, norma, dan juga nilai masyarakat. Hukum di sini sebagai alat rekayasa sosial, yakni menekankan bahwa hukum harus mencerminkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat yang berfungsi untuk mencapai keadilan sosial di masyarakat. Selanjutnya nih, yang keenam, mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Living law adalah konsep teori di mana hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat seringkali bersumber dari kebiasaan, tradisi, agama, dan juga adat istiadat yang diakui oleh komunitas. Sedangkan nih, utilitarianisme adalah teori hukum yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan yang terbesar untuk masyarakat yang banyak. Utilitarianisme menilai hukum berdasarkan kemanfaatannya dan juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lanjut nih, yang ketujuh, pemikiran Emile Durkheim dan juga Ibnu Khaldun. David Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis yang dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Emile Durkheim ini merupakan ilmuwan dari Prancis. Konsep utama teori dari Emile Durkheim yaitu teori fakta sosial, di mana fakta sosial ini sebagai
sebagai pola perilaku, norma, dan nilai yang ada di luar individu dan mempengaruhi tindakan mereka. Lalu yang kedua, teori solidaritas sosial. Solidaritas ada dua tipe, solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik. Selanjutnya dari Ibnu Khaldun atau Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Khaldun, lahir pada 27 Mei 1332 di Tunis. Beliau dikenal sebagai bapak sosiologi dan historiografi, serta seorang sejarawan dan filsuf terkemuka. Dan pastinya kalian tidak asing kan apa karya beliau, yaitu karyanya yang berjudul Muqaddimah. Teori kegagasan Ibnu Khaldun terutama berfokus pada konsep asabiyah yang merujuk pada solidaritas kelompok dan ikatan sosial antara individu dalam suatu komunitas. Ia membedakan dua jenis asabiyah, yaitu asabiyah Badawi dan juga asabiyah Hadari. Selanjutnya nih, materi yang ke-8, pemikiran hukum Max Weber dan juga H.L.A. Nah, di sini Max Weber atau Maximilian Karl Weber merupakan seorang tokoh ilmuwan yang lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1864. Max Weber ini juga merupakan ilmuwan sosiolog, ekonom, dan juga politisi. Dan beliau yang terkenal ialah etika Protestan dan juga semangat kapitalisme. Kan beliau menggabungkan hubungan agama dan juga perkembangan ekonomi. Pemikiran Max Weber ini menekankan pada tindakan sosial dari perilaku individu yang mempertimbangkan perilaku orang lain. Teori Max Weber mengklasifikasikan tipe otoritas menjadi 3, tradisional, karismatik, dan juga rasional legal. Serta beliau juga mengamati proses rasionalisme dalam masyarakat modern. Lalu yang kedua dari H.L.A. Hart atau Herbert Lionel Adolphus Hart, seorang ilmuwan yang lahir pada 18 Juli 1907 di Harrogate, Britania Raya. Beliau adalah seorang filsuf hukum terkemuka nih. Karya terkenalnya ialah The Concept of Law. Pemikiran dari H.L.A. Hart berfokus pada konsep hukum yang terdiri dari aturan primer dan juga aturan sekunder. Aturan primernya yaitu mengatur kewajiban individu untuk bertindak atau menahan diri dari tindakan tertentu. Lalu selanjutnya, aturan sekunder merupakan menentukan bagaimana aturan primer ini tadi dapat diubah, dihapus, dan juga ditegakkan, serta memberikan kekuasaan kepada pejabat hukum. Materi selanjutnya yang ke-9 nih teman-teman, effectiveness of law. Dimana effectiveness of law atau efektivitas hukum ini ialah suatu konsep melihat sejauh mana hukum atau undang-undang dapat mencapai tujuannya dan mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Efektivitas hukum ini mencakup dua objek utama. Yang pertama, secara prospektif dan juga secara realitas. Materi yang selanjutnya teman-teman, yang ke-10 ada law and social control. Konsep law and social control di sini ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu hukum sebagai social control masyarakat atau sebagai pengawas terhadap masyarakat mengenai jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Terdapat dua fungsi hukum, yaitu sebagai sarana social control atau pengendali sosial dan juga sebagai sarana social engineering atau perubahan sosial. Selanjutnya, materi ke-11 yaitu Social Legal Studies. Social Legal Studies adalah pendekatan interdisipliner untuk menganalisis fenomena hukum dan hubungan antara hukum dan juga masyarakat luas. Topik Social Legal Studies yaitu mengenai pendidikan hukum, isu hukum, konstitusi, hukum pidana, dan juga hak asasi manusia. Materi yang ke-12, Progressive Law. Nah, di sini Progressive Law itu apa sih? Progressive Law itu adalah hukum progresif adalah konsep hukum yang diperkenalkan oleh Sarjito Harjo yang menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk manusia, bukan manusia yang berfungsi untuk hukum. Hukum progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dengan cara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum progresif di sini berfokus pada kemanusiaan, mampu beradaptasi dan memberikan solusi terhadap masalah sosial, serta dapat membebaskan individu dari batasan yang tidak relevan. Selanjutnya nih, materi yang ke-13, materi legal pluralism. Legal pluralism adalah kondisi di mana dua atau lebih suatu sistem hukum beroperasi secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Konsep ini mencakup interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan juga hukum agama. Legal pluralisme menyoroti keberagaman mekanisme hukum yang ada dan bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam praktik sehari-hari. Tentunya dari tiga hukum yang tadi, hukum negara, hukum adat, dan juga hukum agama.
Nah, kekerasan di kelemahan materi yang ke-14 yang terakhir merupakan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Udah masuk ranah Islam nih. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam adalah metode yang digunakan untuk memahami aturan atau norma dalam hukum Islam mengenai bagaimana ajaran Islam dapat menyesuaikan diri atau mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial di masyarakat. Nah teman-teman, kesimpulan dari 14 materi. Kesimpulan dari 14 materi tadi adalah pemahaman sosiologi hukum, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial di masyarakat. Fenomena tersebut selanjutnya dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan seperti yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Pendekatan ini bisa dikaji dengan melihat dengan kenyataan mengenai pengaruh norma dan aturan di masyarakat. Dengan adanya masa pemikiran hukum seperti aliran pemikiran hukum positivisme, sociological jurisprudensi, living law, dan utilitarianisme memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana hukum dapat berperan penting dalam masyarakat. Sebuah pemikiran juga dari Emile Durkheim, Ibnu Khaldun, Max Weber, dan juga H.L. Hart juga dapat memberikan ulasan penting tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana interaksi antara norma hukum dan dinamika masyarakat membentuk sistem hukum yang ada. Seperti dengan teori-teori yang mempengaruhi sosiologi hukum seperti effectiveness of law, law and social control, social legal studies, progressive law, legal pluralism. Secara keseluruhan, pemahaman tentang hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan juga adil. Dengan adanya teori-teori tersebut, dengan adanya pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam juga memberikan ulasan mendalam tentang bagaimana hukum Islam berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas serta pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan sosial masyarakat Islam. Nah, hal yang saya kehendaki dalam mata kuliah sosiologi hukum, hal yang saya kehendaki ialah dengan harapan kedepannya dapat menambah wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sih hukum berfungsi dalam konteks sosial dalam masyarakat agar dapat menganalisis secara kritis antara sosiologi terhadap sistem hukum, serta dapat menerapkan teori sosiologi hukum dalam praktik hukum. Pelajaran yang dapat saya ambil dalam mata kuliah sosiologi hukum, yakni saya mendapat pelajaran bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan saya mendapat pelajaran bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat. Saya juga dapat mengetahui bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial yang positif. Saya menjadi semakin sadar bahwa pentingnya sebuah perlindungan hak asasi manusia dan juga keadilan dalam sistem hukum. Dan saya dapat mengembangkan keterampilan analitis dan juga kritis yang diperlukan untuk mengevaluasi isu-isu hukum dan sosial secara mendalam yang terkini. Selanjutnya, kritik saya dalam perkuliahan sosiologi hukum ini, sedikit kritik dari saya yaitu ketika Bapak dosen Muhammad Julijanto merevisi makalah kelompok kami tidak dijalankan bagaimana ketentuan yang seharusnya membuat kami kebingungan, serta tugas per minggu tergolong memberatkan. Sebab mengingat mahasiswa memiliki tugas dari mata kuliah lain, membuat mahasiswa kewalahan untuk mengerjakan tugas. Masukan untuk perkuliahan sosiologi hukum dari saya adalah berharap Bapak dosen Muhammad Julijanto dapat menjelaskan secara detail terkait revisi makalah kelompok, serta saya berharap tugas per minggu dapat dikurangi agar meringankan tugas mahasiswa. Nah, proyeksi saya ke depan pasca mempelajari materi sosiologi hukum, yakni saya berkeinginan untuk melakukan pengkajian analisis secara empiris, normatif, dan juga filosofis mengenai hubungan hukum dan masyarakat. Saya juga ingin mendalami lebih jauh mengenai konsep-konsep dalam sosiologi hukum dan mencari tahu bagaimana hukum dapat berpengaruh dalam masyarakat di kehidupan nyata saya. Nah, teman-teman, goals atau impian yang saya ingin capai di kemudian hari ialah menjadi seorang hakim sesuai dengan background yang saya pakai di belakang. Seorang hakim tidak hanya dituntut untuk cerdas, tetapi juga harus memiliki integritas dan keadilan dalam mengambil keputusan. Dalam menjalankan tugas, seorang hakim bertanggung jawab atas nasib orang lain. Dengan ini, saya menjadi semangat dan memiliki tekad untuk terus belajar, bersungguh-sungguh, dan menjadikan diri saya nantinya sebagai seorang hakim yang bertugas dengan amanah dengan menegakkan keadilan di negara Indonesia tercinta ini. Nah, udah selesai juga nih pembahasan mengenai ruang lingkup sosiologi hukum. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.